Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama channel Lapi Weekends 23 Spot yang selalu membahas mengenai trading spot ledak. Pada bulan Februari ini memecahkan rekor. BTC sampai crash di 10% lebih. Tadi sempat di 15% mengalami penurunan dan ini ya merupakan membentuk pola baru next time. Jadi terjadinya crash 10% sampai 15% BTC ini berdampak kepada altcoin tentunya mengalami penurunan signifikan. Banyak altcoin yang developer tidak kuat, likuiditasnya tidak besar, akan terjadi rug pull tumbang. Seperti kejadian ini pada waktu COVID-19. Bitcoin anjlok sampai di bawah 100 juta, di harga 80 juta, dan altcoin yang besar-besar mengalami tumbang dan banyak yang scam, mengalami rug pull. Dan ini Bitcoin sempat menyentuh di harga 1 miliar, 1 miliar lebih, 1 miliar 20 juta. Kalau dia crash pecah di 1 miliar, maka akan banyak yang bergelimpangan altcoin yang akan mengalami rug pull. Nah, jadi dua mata sisi ini bisa kita manfaatkan untuk membeli altcoin yang likuiditasnya besar, mengalami harganya anjlok turun menyentuhnya ATL, dan juga ya bisa akan menghantui perasaan takut bagi yang sangkut memegang altcoin yang dia pegang. Tinggal pandai-pandai kita saja altcoin mana yang bagus, yang likuiditasnya besar, yang komunitasnya kuat, yang bertahan, yang tidak rug pull dampak dari Bitcoin mengalami crash 15% ini. Jadi kalau teman-teman mau beli koin, altcoin, analisa dulu likuiditasnya, fundamentalnya, ya, yang untuk entry pertama. Dan jika yang sangkut, yang mana koin yang sangkut ini yang wajib kita serok tanpa muatan, ya, yang kira-kira tidak akan beresiko rug pull. Sebab kalau tidak asal serok, kita akan serok koin yang beresiko rug pull. Dan ini sangat mengerikan sekali. Posisi Bitcoin ini membuat para investor gonjang-ganjing. Dan ini secara global. Jadi kalau di Indonesia indeks harga saham gabungan hancur, secara nasional Bitcoin hancur. Bitcoin hancur ini dampak dari geopolitik Amerika Serikat ya dengan Cina, tetapi ini merupakan suatu momentum bagi yang mempunyai dana segar atau depo besar posisi sekarang. Lihat COVID ya, pada waktu dia crash Bitcoin di harga 100 juta 80 juta, banyak yang takut memegang Bitcoin karena dia beli di harga 600 jutaan, kemudian crash di bawah 100, mereka cut loss. Tapi yang berani, yang mengetahui momentum bagus, justru dia beli lagi seperti Timothy Ronald dulu. Dia beli banyak di harga di bawah 100 juta sehingga dia panen. Nah, justru altcoin yang anjlok itu posisi sekarang ini, ketika dia up, nah inilah yang akan meledak, berpotensi profit di 10, 20 sampai 30, 40 kali lipat. Karena dampak dari Bitcoin hancur, dia crash. Ketika Bitcoin up, mulai penyegaran, ya merayap naik, maka altcoin itu akan naik bahkan bisa di 5 kali, 10 kali, bahkan 20 kali lipat lebih. Nah, itu yang akan kita targetkan, mana altcoin yang bagus kita tambah muatan. Koin yang kita hold yang serok, tapi jangan asal serok. Kalau asal serok, nanti akan beresiko semakin banyak dana kita yang terpendam di koin tersebut. Makanya serok itu harus analisa dulu, teman-teman ya. Fundamental, likuiditasnya, komunitasnya, apakah developer ini betul-betul proyeknya ke depan bertahan di saat dengan terjadinya anjlok Bitcoin ini, dan ataukah developer ini akan berisiko tumbang, ya terjadi rug pull koinnya. Makanya serok itu harus butuh analisis baik secara liquidity, community, project roadmap dan tokenomics, ya maupun fundamental dan teknikal. Nah, jadi ini bisa jadi momentum yang baik untuk serok atau membeli altcoin posisi sekarang, tetapi bisa menjadi bumerang juga bagi kita. Jadi tinggal pandai-pandai kita saja mana altcoin yang bagus untuk dibeli, untuk diserok, dan mana ya altcoin yang tidak harus dibeli dan tidak harus diserok. Nah, begitu juga Bitcoin. Bitcoin itu ya
bagi yang pecinta Bitcoin silakan untuk serok, tapi lihat dulu serok itu tuh harus bertahap, jangan all in. Itu saja edukasi diberikan, jangan lupa dibantu saya, like, share, serta komen, dan saya kirim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.